Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jena Asila, NIM K1219047, dan rekan saya Laksmi Oktaviana Putri K1219049. Kami akan menyampaikan mengenai analisis wacana tekstual dan juga kontekstual. Tarigan dalam Rohmadi berpendapat bahwa wacana adalah satuan bahasa terlengkap dan tertinggi atau terbesar di atas kalimat atau klausa dengan koherensi dan kohesi tinggi yang berkesinambungan, yang mempunyai awal dan akhir yang nyata yang disampaikan secara lisan ataupun tertulis. Nah, sedangkan menurut Jaja Sudarma dalam Rohmadi, wacana merupakan rentetan kalimat yang berkaitan, yang menghubungkan antara preposisi yang satu dengan preposisi yang lain, yang mana akan membentuk suatu kesatuan. Wacana dapat dianalisis melalui analisis wacana tekstual dan analisis wacana kontekstual. Analisis tekstual dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu aspek gramatikal dan aspek leksikal. Sedangkan analisis kontekstual dapat dilakukan dengan cara memahami konteks suatu wacana. Sebuah wacana dikatakan baik apabila antar kalimat-kalimatnya memiliki kesinambungan. Pemahaman mengenai wacana dapat dianalisis melalui analisis wacana tekstual dan analisis wacana kontekstual. Analisis tekstual dibagi menjadi dua jenis, yaitu gramatikal dan aspek leksikal. Segi bentuk atau struktur lahir wacana disebut aspek gramatikal, terdiri dari pengacuan atau referensi, penyulihan atau substitusi, kemudian ada pelepasan atau elipsi. Sedangkan aspek leksikal yang dianalisis dari segi makna atau struktur batin dapat dibedakan menjadi 6 macam, yaitu repetisi atau pengulangan, sinonimi atau padan kata, kolokasi sanding kata, hiponimi hubungan atas bawah, antonimi lawan kata, oposisi kata, dan ekuivalensi atau kesepadanan bentuk. Nah, menurut Holiday, unsur gramatikal dan leksikal termasuk dalam padanan kohesi. Unsur gramatikal yaitu perpaduan antara unsur-unsur dalam kesatuan gramatikal, sedangkan unsur leksikal merupakan hubungan leksikal antara bagian-bagian wacana untuk mendapatkan keserasian struktur secara kohesif. Perkenalkan, nama saya Laksmi Oktaviana Putri, NIM K1219049. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya sebelumnya mengenai analisis kontekstual dalam wacana. Analisis kontekstual dalam wacana dapat dilakukan dengan memahami konteks. Konteks dalam wacana dibagi menjadi dua, yaitu konteks bahasa dan konteks luar bahasa. Konteks bahasa dapat disebut juga dengan internal wacana. Sedangkan konteks luar bahasa disebut juga dengan konteks situasi, konteks budaya, atau konteks eksternal wacana. Konteks fisik yaitu tempat terjadinya pemakaian bahasa, objek yang disajikan dalam peristiwa komunikasi, dan tindakan para partisipan dalam peristiwa komunikasi. Hubungan antara pragmatik dan wacana adalah sama-sama mengkaji mengenai makna bahasa yang ditimbulkan oleh konteks. Konteks merupakan ciri atau gambaran yang berfokus pada budaya dan linguistik sesuai dengan ujaran yang dihasilkan dan interpretasinya. Baiklah teman-teman, dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa wacana dapat dianalisis. Baiklah teman-teman, dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa wacana dapat dianalisis melalui analisis wacana tekstual dan analisis wacana kontekstual. Analisis wacana tekstual dapat dibagi menjadi dua, yaitu aspek gramatikal dan aspek leksikal. Sedangkan analisis kontekstual dapat dilakukan dengan cara memahami konteks suatu wacana. Wacana dikatakan baik apabila kalimat-kalimatnya memiliki kesinambungan. Wacana tekstual dan wacana kontekstual tentu dilihat dari
konteks. Keterlibatan konteks dalam memaknai kalimat tersebut, keterlibatan konteks untuk memaknai ujaran tersebut. Dan disinilah sebenarnya pemahaman kita terhadap analisis wacana tidak semata-mata pada aspek bentuk dan fungsi, tetapi juga melibatkan pada aspek kontekstual. Ini perlu dipahami betul oleh semua pembelajar linguistik, oleh pembelajar wacana, agar kita paham di mana letak posisi analisis wacana ini. Apakah kita pahami dari aspek strukturalnya atau kita lihat dari sisi fungsionalnya? Bagaimana kita melihat sebuah analisis wacana dilihat dari tekstual? Yang pertama saya sampaikan Mas Arfan begini, memahami analisis wacana tekstual tentu kita perlu paham betul mana yang bisa menjadi kategori wacana. Apakah itu dalam bentuk kata, frasa, klausa, atau kalimat, atau yang memang sudah menjadi wacana utuh. Artinya sebenarnya dari sisi kata pun bisa menjadi sebuah wacana ketika kata itu sudah memiliki arti dan tanda berhenti. Karena sebagai contoh saya contohkan Marfan. Nah, Marfan ini punya makna kontekstual. Ketika panggilan ini disampaikan untuk menyebut sebuah nama, tentu ini akan bisa dipahami sebagai teks yang memiliki konteks. Sehingga wacana itu bisa dalam bentuk ujaran, bisa dalam bentuk tulis. Sehingga wacana yang sudah diakhiri dengan nada berhenti menjadi sebuah kalimat dan memiliki konteks kebermaknaan, maka disitulah kita bisa memahami bahwa analisis wacana tekstual. Sehingga wacana itu bisa dalam bentuk ujaran, bisa dalam bentuk tulis. Sehingga wacana yang sudah diakhiri dengan nada berhenti menjadi sebuah kalimat dan memiliki konteks kebermaknaan, maka disitulah kita bisa memahami bahwa analisis wacana tekstual itu bisa dilihat dari wujud kata, frasa, klausa, dan kalimat. Hanya saja perlu dilihat aspek kontekstual yang ada di dalamnya. Sehingga kalau kita perhatikan dari struktural, tentu wacana itu yang sudah bisa kita pahami dengan pemahaman bahwa sebuah wacana itu terdiri atas deretan kata, frasa, klausa, dan kalimat yang sudah diakhiri nada berhenti dan diikat oleh kohesi dan koherensi dalam sebuah kebersatuan makna yang ada di dalamnya. Baiklah, itulah tadi materi yang telah kami sampaikan mengenai analisis wacana tekstual dan juga kontekstual. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.